Full screen? Ya, kalau sekarang sudah full screen belum, Pak? Sudah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan selamat sore kepada Pak Harya. Sebelumnya, perkenalkan saya Ainan Putri Aulia dengan NIM 1012190007, mahasiswa Program Studi Teknik Geologi Universitas Pertamina Angkatan 2019. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari literatur review saya, tapi sebelumnya kira-kira teman-teman pernah tidak melihat beberapa kelompok tumbuhan berikut ini? Nah, menurut saya nih, pasti teman-teman sering ya menjumpai entah dari gambar A sampai gambar D. Nah, dari gambar A ini merupakan kelompok tumbuhan lumut-lumutan Bryophyta. Kelompok B merupakan kelompok tumbuhan pakis-pakisan atau Pteridiophyta, sedangkan tumbuhan C merupakan termasuk kelompok tumbuhan Gymnospermae yaitu tumbuhan konifer, dan yang D ini merupakan kelompok tumbuhan Talophyta atau ganggang hijau. Nah, pasti teman-teman sering ya menemukan beberapa kelompok tumbuhan berikut ini. Akan tetapi, pernah tidak teman-teman berpikir, kira-kira tumbuhan yang sering kita jumpai ini apakah bisa digunakan untuk menentukan rekonstruksi iklim purba? Nah, pada kesempatan kali ini, saya berfokus pada tema yaitu rekonstruksi iklim, yaitu menggunakan biological proxy, yaitu polen dan spora. Nah, bagaimana penjelasannya? Di sini saya memiliki studi kasus dengan judul Early Oligocene Vegetation and Climate in Yunnan, China, Inferred from Palynology. Nah, sebelumnya berikut adalah outline saya. Yang pertama ada problems, yang kedua goals and aim, yang ketiga ada introduction, keempat methods, yang kelima discussion, dan yang keenam ada conclusion. Nah, kira-kira masalah yang saya tulis, kenapa saya memilih judul tersebut adalah bagaimana merekonstruksi secara kuantitatif keadaan iklim dan juga keadaan vegetasi untuk merekonstruksi pada zaman early Oligocene untuk memahami bagaimana ekosistem di Yunnan, Cina. Nah, ini merupakan goals dan aim saya di mana untuk merekonstruksi keadaan vegetasi dan paleoiklim di Yunnan, Cina dengan data palynologi, dengan aims yang pertama yaitu untuk mengetahui NLR atau Nearest Living Relative Analysis di area ini untuk mengestimasi bagaimana keadaan iklim masa lampau. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana keadaan vegetasi di Yunnan, Cina berdasarkan data palynologi. Yang ketiga, bagaimana paleoclimate di Yunnan, Cina ini dari data palynologi. Nah, dari data Oligocene awal ini memiliki representasi yaitu awal dunia es modern. Jadi untuk lebih memahami bagaimana vegetasi dan iklim berubah selama periode ini diperlukan rekonstruksi secara kuantitatif, yaitu vegetasi Oligocene awal dan iklim dengan menganalisis spora, fosil, dan pollen assemblage dari cekungan Luhe Provinsi Yunnan di barat daya Cina. Nah, di sini merupakan gambar dari letak di mana studi kasus di literatur review saya pada kali ini, yaitu di Luhe Basin, yaitu terletak di dekat kota Suxiang, Yunnan Tengah di Cina, di mana berada di 25,141 lintang utara dan di 101,373 derajat bujur timur. Nah, pada paper sebelumnya itu banyak penelitian melakukan studi geologis dan paleobotanikal di Luhe Coal Mine ini. Jadi ada paper menurut Yuming et al. Tahun 2004, jadi Yunnan ini termasuk daerah dengan tingkat biodiversitas flora yang tinggi. Nah, kalau kita lihat Yunnan ini terletak di daerah dengan batasan perairan gitu, di mana kalau kita ketahui polen dan spora mudah terpreservasi di daerah ini. Nah, baru-baru ini di kota Luhe, pada jarak 2,6 km dari tambang, ini baru ditemukan new fossil bearing section yang ditemukan. Nah, mendapat rentang umur yaitu di kisaran umur early Oligocene, yaitu 33 sampai 32 mega annum atau million years ago menurut Lineman et al. Tahun 2017. Nah, jika kita lihat di gambar 2 ini, jadi the fossil bearing section ini memiliki komposisi yang berwarna abu-abu kegelapan gitu. Jadi ada batu lumpur dengan beberapa lapisan batu bara dan abu vulkanik dan total ketebalan sekitar 18 meter.
Ini ada metode yang digunakan. Yang pertama ini ada sample and pollen analysis, yang kedua ada paleovegetation and paleoclimate reconstruction, dan yang ketiga ada bioclimatic analysis atau BA. Nah, ini merupakan metode yang pertama yaitu sample and pollen analysis. Jadi gimana untuk mempreservasi sebelum kita melakukan interpretasi paleoclimate. Nah, yang pertama dari sampel pollen dan spora ini dikumpulkan secara vertikal di seluruh bagian kota Luhe. Diambil 2 sampai 2,5 gram sedimen lalu menggunakan KOH. KOH ini untuk